Serangan setan itu begitu halus, sesederhana menghabiskan uang untuk hiburan di saat tidak punya, yang mencabut langsung damai di dalam jiwa. Shalom semuanya. Dalam perjanjian lama, hanya ada 4 orang yang tercatat pernah berhadapan langsung dengan iblis: Hawa, Ayub, Daud, dan Imam Besar Yosua. Dari mereka, kita mengenal siapa musuh kita sebenarnya. Dialah sang penipu yang menyusup lewat pikiran, sang pendakwa keji, sang penghancur yang menunggu celah, dan penguasa kegelapan dunia ini. Ia bukan makhluk yang berjalan sendiri. Ia punya pasukan, kerajaan, dan misi. Dan yang menjadi sasarannya adalah hidup Anda. Ia punya senjata, ia punya strategi, dan ia tidak bermain-main. Itulah sebabnya video ini dibuat untuk membuka mata Anda, untuk memperlengkapi rohmu. Inilah doa yang membuat neraka gemetar, yang layak Anda ucapkan saat merasa hidup sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama, doa yang diucapkan dalam nama Yesus. Dalam nama itu terkandung kuasa yang hidup di alam roh, sebuah gelar yang mengguncang kerajaan iblis, sebuah kode surgawi yang membukakan gerbang kemenangan. Karena Allah Bapa telah meninggikan Yesus ke tempat yang paling mulia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Setan tidak gentar hanya oleh ayat Alkitab atau ritual. Bahkan iblis pun dapat mengutip ayat suci. Namun, ia mengenali hierarki atau tingkat kedudukan rohani. Maka, ketika Anda menyebut dalam nama Yesus, Anda sedang mengaktifkan perjanjian keselamatan yang dimeteraikan oleh darah anak domba. Nama itu adalah tanda adopsi kita sebagai anak-anak Allah, sebuah dokumen kerajaan yang sah di bumi dan di surga yang membawa otoritas Yesus sendiri untuk mengusir kegelapan, menyembuhkan yang sakit, dan membebaskan yang terikat. Bayangkan sebuah kunci ajaib yang membuka segala pintu. Itulah nama Yesus. Ketika Anda berdoa dalam nama Yesus, Anda tidak sekedar menggunakan simbol agama, melainkan mengenakan identitas sebagai anaknya dan memakai kewenangan Kristus sendiri sebagai senjata melawan kegelapan. Ini bukanlah sekedar slogan, melainkan deklarasi keluarga. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus yakni Yehoshua memiliki arti bahwa Tuhan adalah keselamatan, sebuah proklamasi yang mengguncang fondasi dosa dan maut. Setiap kali nama itu diucapkan dengan iman, itu seperti palu besar yang menghantam kubu pertahanan lawan. Mengingatkan iblis bahwa kemenangan Kristus di Golgota adalah kenyataan yang tak bisa dibatalkan. Nama Yesus adalah garansi ilahi. Ketika kita mendoakan kehendaknya di dalam namanya, kita sedang memaksa kegelapan mundur ke sudut bayangan. Seperti seorang utusan yang membawa cap raja, doa Anda menjadi perpanjangan dari tahta surgawi, terlindungi dari kegagalan karena didukung oleh integritas dan otoritas sang raja. Nama Yesus adalah nama yang tak terkalahkan. Iblis mungkin berusaha menutup telinga, tapi nama Yesus adalah gema tak terbendung memberitakan kemenangan di atas kayu salib. Jadi, setiap doa yang diucapkan dalam nama itu adalah lonceng kematian bagi rencana iblis dan nyanyian pembebasan bagi jiwa yang percaya. Maka, saat Anda merasa sedang diganggu setan, segera ucapkan doa di dalam nama Yesus dan lihatlah kegelapan kalah oleh kuasa namanya. Haleluya. Amin.
Yang kedua, doa yang menghancurkan akar dosa tanpa kompromi. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Doa yang membuat iblis terbakar dan kabur bukanlah doa yang isinya sekedar permintaan, melainkan doa yang berisikan deklarasi perpisahan kepada masa lalu. Ini adalah momen di mana jiwa kita memilih untuk tidak lagi menjadi rumah transit bagi dosa, tetapi benteng pertahanan bagi kemuliaan Allah. Aku menolak untuk menjadi tuan rumah bagi amarah, dusta, atau kemalasan. Aku menggantikan celah ini dengan ketaatan kepadamu. Sebab ketundukan adalah fondasi kemenangan. Itulah yang dinamakan memutus akar dosa, tempat iblis berkarya. Seperti tadi kita bahas, setan mengenal hierarki atau kedudukan. Jadi pada dasarnya, ia takluk bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ketaatan kita pada otoritas yang lebih tinggi. Yakobus 4 ayat 7 mengungkapkan urutan ilahi ini. Tunduk dulu, baru menang. Seperti seorang raja yang menundukkan diri pada mahkota sebelum mengangkat pedang. Doa yang efektif dimulai dengan penyerahan total kepada Allah. Seperti yang Yesus katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Tidak apa-apa aku mati, asal kehendakmu terjadi. Yesus berkata seperti itu. Ketaatan yang sempurna menjadi fondasi contoh untuk kemenangan kita. Ketika kita berdoa dengan ketundukan, kita menghubungkan diri pada aliran kuasa ilahi yang tak dapat dibendung oleh kegelapan. Tanpa ketundukan, doa adalah seperti kapal tanpa jangkar, mengambang, tidak punya arah, dan mudah diterjang. Atau bayangkan medan perang alam roh seperti ladang magnet. Dosa adalah kutub negatif yang menarik kekacauan, sementara ketundukan pada Allah adalah kutub positif yang mendatangkan damai sejahtera. Maka saat Anda merasa sedang diganggu setan, segera ucapkan doa di dalam nama Yesus dan sampaikan penyerahan total Anda kepada kehendaknya. Tunduk tanpa syarat terhadap perintahnya. Lihatlah, iblis lari secepat kilat menjauhi hidupmu. Haleluya. Amin. Yang ketiga, doa yang merebut kembali. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Setan bukanlah pemilik, tetapi ngaku-ngaku. Ia mencari celah, emosi yang labil, pikiran yang gelap, trauma yang belum disembuhkan untuk membangun markasnya. Doa adalah kunci untuk merebut kembali segala sesuatu yang dicuri, menggantikan tanda pengenal dari milik kegelapan menjadi milik terang. Setiap pribadi kita adalah suatu wilayah yang kompleks. Pikiran adalah menara pengawas, emosi adalah sungai kehidupan, dan roh adalah istana raja. Ketika dosa atau trauma menciptakan celah, iblis memanfaatkannya seperti pencuri yang mengakses sistem keamanan. Saat pikiran tercuri, maka akan ngeblank, seperti suka melamun dan melayang-layang. Saat emosi tercuri, maka akan suka marah-marah atau sedih tanpa sebab. Saat roh yang tercuri, maka membuat orang perlahan menjauh dari Tuhan. Jadi doa spesifik atas kemarahan, ketakutan, atau kebiasaan adalah memohon agar Tuhan melakukan operasi militer untuk merebut kembali setiap area, baik pikiran, emosi, maupun roh yang telah diduduki setan. Anda tidak perlu berteriak untuk mengusir setan. Cukup menutup pintu dari wilayah kita dengan kuasa darah Yesus. Ini seperti menempelkan stempel milik Kristus di setiap sudut jiwa.
Darah Yesus bukan hanya obat, tetapi tembok berapi yang menolak akses kekuatan kegelapan untuk masuk. Banyak orang berdoa defensif, memohon perlindungan tanpa merebut kembali wilayah. Tapi doa yang efektif adalah ofensif. Aku mengambil kembali pikiranku dari pengaruh keputusasaan. Aku merebut kembali emosiku dari cengkraman ketakutan. Aku menyatakan bahwa trauma ini bukan lagi markas musuh, tetapi altar penyembuhanmu. Ini adalah doa yang tidak hanya melindungi, tetapi merevolusi kehidupan kita secara menyeluruh. Maka saat Anda merasa sedang diganggu setan, segera ucapkan doa di dalam nama Yesus dengan penyerahan total kepada kehendaknya. Tunduk tanpa syarat terhadap perintahnya. Lalu segeralah mengidentifikasikan celah-celah dalam pikiran, jiwa maupun roh yang sudah dimasuki iblis. Lalu doakan. Ini adalah langkah merebut kembali. Dan lihatlah, iblis frustasi hingga melarikan diri. Haleluya, amin. Yang keempat, doa yang menghunuskan pedang roh. Ketika Yesus menghadapi pencobaan iblis, ia tidak mengandalkan retorika atau filosofi manusia, melainkan ia berkata, ada tertulis. Ia mengangkat firman Allah seperti pedang yang menyala, memotong tipu daya iblis dengan kebenaran surgawi. Doa yang dilandasi firman bukan sekedar kata-kata, itu adalah senjata yang tak dapat dibendung. Alkitab menyebut firman Allah sebagai pedang roh, senjata satu-satunya yang bersifat tajam dalam perlengkapan rohani di Efesus 6. Jadi ketika kita mengutip ayat dalam doa, kita tidak hanya membaca teks, tetapi mengaktifkan energi yang tajam seperti api yang membakar sampah. Firman Tuhan memiliki daya transformasi yang tak terbatas. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tapi sekali lagi, bahkan setan mengutip ayat Alkitab. Jadi kuncinya, firman itu harus tertanam di dalam hidup kita. Saat hidup kita selaras dengan firman Tuhan, maka iblis tidak ada kesempatan lagi kecuali kabur. Seperti Yesus mampu mengalahkan iblis dengan 3 kali jawaban, karena firman itu tertanam dalam hatinya. Maka menghafal ayat, memahami konteksnya, dan menjadikannya pegangan hidup adalah mutlak bila tidak ingin diganggu iblis. Bayangkan firman Tuhan seperti serpih batu bara yang menyala. Ketika Anda mengutipnya dalam doa, itu seperti meniup untuk membangkitkan api. Setiap ayat yang diucapkan dengan iman adalah percikan yang membakar rencana iblis, mengubah gelap menjadi terang. Maka saat Anda merasa sedang diganggu setan, segera ucapkan doa di dalam nama Yesus dengan penyerahan total kepada kehendaknya, tunduk tanpa syarat terhadap perintahnya, lalu tutup segala celah dalam diri dengan darah Yesus, dan segera kutip ayat-ayat firman Tuhan yang sudah Anda hafalkan sebelumnya. Lihat, iblis akan merasa malu sendiri sehingga diam-diam kabur. Haleluya, amin. Yang terakhir, doa syafaat yang menembus langit. Yesaya 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Doa syafaat adalah gerakan spiritual di mana manusia menjadi bayangan Kristus, pengantara yang membangun jembatan antara bumi dan tahta kasih karunia. Pada dasarnya, Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5.
Tetapi dalam kasih-Nya, Ia memanggil kita untuk berpartisipasi dalam pelayanan ini. Doa syafaat bukan sekedar permintaan untuk orang lain, itu adalah penyerahan diri untuk menjadi saluran berkat. Seperti Musa di Gunung Sinai atau Daniel dalam pembuangan, pendoa syafaat rela meminjam beban spiritual orang lain untuk berdiri di celah antara dosa dan pemulihan. Maka carilah titik lemah dalam wilayah Anda. Mungkin itu adalah keluarga yang terpecah, gereja yang kehilangan fokus, atau bahkan bangsa kita Indonesia ini yang lagi dalam krisis. Lalu berdoalah syafaat untuk itu. Ini adalah doa yang tidak egois, yang tidak hanya meminta berkat untuk diri sendiri, tetapi membuka jalan bagi kasih karunia mengalir ke orang lain. Bayangkan dunia rohani seperti labirin kabel listrik yang menghubungkan surga dan bumi. Setan mencoba memotong kabel itu, memutus aliran berkat. Pendoa syafaat adalah teknisi surgawi yang memperbaiki kabel tersebut, bahkan dengan resiko tersengat arus. Setiap doa syafaat adalah lonjakan listrik yang menghidupkan kembali area yang gelap, membuktikan bahwa Allah masih melihat. Maka saat Anda merasa sedang diganggu setan, segera ucapkan doa di dalam nama Yesus dengan penyerahan total kepada kehendak-Nya, tunduk tanpa syarat terhadap perintah-Nya. Lalu segeralah mengidentifikasikan celah-celah hidup yang sudah dimasuki iblis. Lebih lanjut lagi, temukan juga kubu-kubu pertahanan lawan yang ada dalam wilayah Anda, entah itu di kerjaan, keluarga, maupun tetangga. Lalu berdoalah syafaat. Iblis pun bingung. Sungguh luar biasa, aku tidak bisa lagi menyerang dia, kata iblis. Sebaiknya aku lari. Haleluya, amin. Maka sebagai pengingat, sekarang kita tahu doa-doa ini bukan sekedar permohonan. Ini adalah deklarasi surgawi yang mengguncang wilayah musuh. Saat Anda berkata, "Menyala dalam nama Yesus," neraka tidak mendengar suara lembut. Ia mendengar gaung kerajaan yang datang seperti badai. Ketika Anda berdoa dengan iman, Anda bukan hanya seorang manusia yang berbicara. Anda adalah juru bicara surga yang mengucapkan titah raja. Hari ini kita sudah mengetahui dan sudah menerima doa yang mengikat, mengusir, menghancurkan iblis. Doa yang melepaskan dan menetapkan kita sebagai pemenang. Jadi segera praktekkan dan lihat hasilnya. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.